Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanisa Berbudaya, selamat datang di Osmenkes, OSIS Manisa Podcast. Nah, podcast ini merupakan podcast perdana dari OSIS Manisa yang pastinya masih asing di telinga kalian ya kan? Jadi di sini saya Salsabila Kartika dengan rekan saya Nadine Aprilivia akan menemani kalian beberapa saat ke depan dengan perbincangan santai bersama Mbak Reisha, Mas Husain, dan juga Mbak Devin. Lalu apa sih isi Osmenkes kali ini? Jadi bertepatan dengan HUT RI ke-78, saat ini kita akan sedikit membahas nih tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Semanisa dan juga apa sih kemerdekaan bagi mereka ini. Nah, merayakan Hari Kemerdekaan pastinya sudah sangat umum bagi seluruh warga Indonesia ya kan? Tak terasa sudah 78 tahun Indonesia merdeka dan 78 tahun selalu berkembang dengan segala halang rintang yang menerjang. Tak hanya perkembangan dari sumber daya, tapi juga ada perkembangan dari sisi teknologi. Jadi kalian harus lihat ini sampai akhir ya. Nah, kemarin kan Semanisa habis ngadain lomba-lomba buat ngerayain kemerdekaan kan? Kalian tuh pada ikut lomba Agustusan apa sih? Mungkin bisa dijawab duluan dari Mbak Devin. Saya sendiri ikut estafet balon. Estafet balon. Wah. Nah, untuk Mas Husain kira-kira ikut nggak nih? Aku nggak ikut sih, soalnya aku tuh ketua panitia di event kali ini. Keren banget. Ketua panitianya nih, yes. Kalau buat Mbak Reisha sendiri gimana kemarin? Kalau aku ikut satu perlombaan voli air kemarin. Wah, menurut kalian tuh asik nggak sih kemarin? Ya mungkin ada saran atau kritik mumpung Buat Mas ada ketua panitianya di sini. nih. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Gimana Mbak Reisha? Asik banget sih, fun. Yes. Oke. Fun pastinya. Fun banget. Betul. Terima kasih. Terus kalau Ya, Mbak sama-sama. Mbak Devin gimana kira-kira? Ada yang perlu diperbaiki apa enggak atau Kritik, gimana? saran gitu. Ya, menurutku sih lombanya udah bagus, asik. Penontonnya juga kan rame. Betul. Alhamdulillah kalau ramai. Antusiasme Oke. warga Berarti Semanisa. emang anak-anak Semanisa pada seneng ya ikut lomba-lomba kemarin. Apa sih arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menurut kalian? Ya mungkin Mas Husain dulu. Iya. Menurut saya kemerdekaan, ya. Iya. Iya. Kemerdekaan menurut saya sendiri itu adalah bebas berpendapat, bebas mengutarakan pendapat-pendapat kalian lah tanpa ada larangan dari pihak manapun. Jadi kita hidup di negara yang bebas tetapi memiliki aturan yang teratur yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Intinya kita bebas, tidak lagi dijajah oleh bangsa lain gitu, menurut saya. Benar banget sih. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu tuh, kalian sendiri udah ngerasa belum sih kalau kalian udah merdeka atau masih harus apa gitu loh? Masih ada yang kurang Ada yang kah? ngekang gitu Iya. di hati kalian. Oke, mungkin kemerdekaan ya. Menurut saya kadang merasa udah merdeka tapi kadang juga merasa belum merdeka. Soalnya tuh gimana ya? Kita bebas berpendapat, tetapi dari elitnya di atas itu kadang membatasi kita untuk berpendapat. Bebas, Begitu. ya, untuk bebas. Soalnya juga ada bentar lagi kayak ada peraturan perundang-undangan untuk semoga tidak disetujui oleh Bapak Jokowi itu elitnya di atas bisa mengatur algoritma sosial media. Itu sangat berbahaya. Jadi elitnya bisa algoritma di sosial media mereka yang ngatur gitu. Berita baik tentang dia itu pasti selalu di atas, selalu trending. Sedangkan berita buruk mereka akan di take down seperti itu. Oke, siap. Mbak Reisha sama Mbak Devin satu pendapat atau Setuju ada banget, pendapat lain? setuju banget. Setuju. Oke. Oke, siap. Terus Terutarakan sekali ya. berarti benar ya apa yang disampaikan oleh Mas Husain? Iya. Terus juga menurut kalian masih ada nggak sih di dalam diri muda-mudi saat ini jiwa patriotisme itu? Mbak Reisha? Harusnya masih. Harusnya masih. Dilanjutkan? Jiwa patriotisme Iya. jarang untuk anak zaman sekarang. Mungkin. Soalnya anak zaman sekarang itu lebih gimana ya?
ke arah kebarat-baratan juga. Pengaruh. Mm-mm. Karena pengaruh. Iya, Iya. Betul. gimana ya? Karena kayak gitu. teknologi sekarang juga maju kan. Iya. Iya, benar. Nggak ada batasnya ya. Betul. Media sosialnya Jangkauan ya kan? untuk pengaruh itu masuk juga lebih besar. Iya. Jadi masih banyak banget celah-celah untuk pengaruh buruk dari teknologi itu masuk ke dari diri kita kan ya. Pasti. Menurut kalian apa sih yang kurang dari diri anak zaman sekarang dalam konteks bernegara? Nasionalisme. Ya, apa? Jauh. Nasionalisme. Nasionalisme. Iya. Gimana tuh? Jelasin Mas. Maksud saya, Monggo, Mas. Gimana tadi? apa sih yang masih kurang di dalam diri anak-anak muda saat ini Dalam konteks bernegara. Tentunya yang pertama adalah nasionalisme. Mm-mm. Karena anak zaman sekarang itu gimana ya? Ada yang mencintai bangsanya sendiri dan ada banyak yang tidak. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di negara asal dia lahir gitu. Itu sangat kurang menurut saya. Kalau pendapat Malaysia sendiri, Sependapat sih. sependapat juga seperti Betul. Mas Hussein lagi. Betul. Gimana Ya, nih? sependapat. Nasionalismenya Oke. juga seperti itu ya. Iya. Ada nggak sih tips-tips dari kalian buat kaum muda mudi zaman sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalis? Kan katanya tadi kurang tuh nasionalisnya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, yang pertama pastinya dimulai dari pakaian yang kita pakai. Itu pakaian yang kita pakai kebanyakan zaman sekarang itu menggunakan pakaian dari produk luar gitu loh. Gimana mau menumbuhkan rasa nasionalisme? Gaya berpakaiannya iya, aja. gaya berpakaiannya aja pakai luar gitu loh. Pertama cintai produk lokal lah. Kita beli produk-produk lokal Indonesia, karya-karya anak Indonesia gitu loh. Yang kedua mungkin sering ini ya, mengikuti atau sosialisasi bela negara. Sekarang Oke. dari Kementerian Pertahanan itu juga sering mengadakan diklat tentang bela negara. Contohnya saya kemarin pas bulan Mei mengikuti diklat bela negara di Magelang. Keren banget. Boleh nggak sih sedikit sharing tentang diklat itu nanti? Spill dikit Ya, dong. spill dikit dong. Apa aja sih, ngapain iya, aja? ngapain aja tuh. Di sana tuh kita benar-benar dididik militer lah. Disiplin dari cara kita bangun tidur, cara kita makan dan lain-lain. Terus juga di situ kita jadi tambah cinta kepada negara kita. Soalnya di situ kita diberi sosialisasi tentang negara Indonesia gitu loh. Gimana sih perjuangan para pahlawan kita dari dulu sampai sekarang gitu. Terus mungkin banyak lah pelajaran yang bisa kita ambil dari diklat bela negara itu. Jadi kita lebih cinta lah sama negara Indonesia kita. Kalau mungkin Malaysia ada tips Sama Mbak Devin juga. ya, tips Tips biar apa nih? ya biar seenggaknya kita ada nilai nih, dapat patokan gimana sih biar kita lebih mencintai Indonesia, menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme dan bela negara. Cara kalian Iya, menurut kalian aja deh. numbuhin sikap nasionalisme itu gimana? Gimana nih? Kalian gimana cara numbuhinnya? Oke. Menurut saya, mungkin anak muda zaman sekarang pastinya language-nya ya. Oh, iya. Jaksel ya, Mas. Yes, gitu. Bahasanya itu kurang teratur ya. Boleh. Bahasa Indonesia itu kurang teratur. Jadi mungkin kalau saya sendiri juga masih memperbaiki bahasa Indonesia saya supaya lebih nasionalis lagi. Gitu. Kalau dari Mbak Devin gimana nih? Menggunakan bahasa daerah kita Hmm. harus menggunakan bahasa daerah, bukan kayak mencampur bahasa dengan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Iya, kayak sekarang nih, Betul. zaman sekarang tuh nggak pernah ada yang kayak tata krama gitu ya ngomong Iya. sama orang tua Iya, ya kan? bener. Iya, bener Nah, juga. Kurang. Tata krama untuk saat ini tuh masih kurang banget. Udah mulai hilang sih malah.
Nah, itu salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang selama ini mengiringi ya Mas, ya Mbak. Betul sekali. Betul. Oke. Lalu hal apa aja sih yang bisa untuk menerapkan nilai-nilai moral dari kemerdekaan Indonesia? Jadi kayak nilai-nilai moral dari kemerdekaan itu gimana sih cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari menurut kalian? Nilai moral untuk diterapin ke Kehidupan sehari-hari? gimana ya? Mungkin dalam konteks di rumah atau di sekolah, lingkungan masyarakat. Mungkin Mas Husein lebih berpengalaman. Bisa dijawab oleh rekan saya terlebih dahulu. Mbak, gimana Mbak? Resya? Moral ya. Ya, moral. Sebagai pelajar ya. Iya, boleh sebagai pelajar. Pastinya terutama tata krama ya. Tata krama pelajar zaman sekarang juga Kurang. iya Kurang kurang. banget. Contohnya mungkin Mbak? Contohnya boleh Mas Husein? Tata krama Iya. dari ini pelajar. Mungkin kurangnya sopan santun kepada guru-guru kita. Iya. Kebanyakan dari guru-guru kita, misal memarahi kita karena kita salah. Tetapi Bukan memarahi mungkin. ya bukan mengingatkan Menasehati. mungkin Iya, ya menasehati. Menasehati kita, tetapi anak-anak zaman sekarang itu malah melaporkan guru tersebut Betul. ke ke atasan gitu loh. Itu sebenarnya kasihan gitu loh Ke orang tuanya biasanya ke orang, ke guru-gurunya gitu loh. Soalnya kalau misal murid itu langsung lapor ke ke provinsi, itu bisa langsung dicabut guru Kayak itu. kasus-kasus yang kemarin-kemarin Iya, itu ya. kasus-kasus yang terjadi sebelum itu. Nah, gimana sih cara kalian menanggapi itu semua? Kayak yang berita kalian udah pernah pasti pernah tahu kan berita yang kepala sekolah dicabut, Iya, guru itu pasti ditugaskan. ya. Terus menurut kalian gimana sih cara mengatasi itu sebagai anak murid gitu? Kayak mungkin mengatasi ini ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu gampang banget lapor gitu. Iya, Senjata mereka itu mereka marahin sama Nggak pas guru, dikit di diingetin, nggak pas di hati langsung lapor. Gitu. Itu mungkin saya juga bingung sih sebenarnya kepada anak-anak zaman sekarang. Kayak mereka sekarang itu punya wewenang gitu loh. Kayak sebenarnya guru itu mengingatkan itu baik loh. Misal kita ada berbuat salah, mereka mengingatkan dengan cara mungkin agak memarahi kita, tetapi itu sebenarnya guru itu baik kepada kita. Bukan guru itu benci kepada kita, memukul kita segala macam itu. Misal guru ada menampar murid gitu. Sebenarnya itu bukan tamparan karena dia benci kepada murid itu, tetapi itu tamparan kasih sayang guru itu kepada muridnya, itu mengingatkan. Terus terkadang orang tua sekarang juga kayak malah Ikut campur, belain iya. anaknya ya nggak sih? Itu gimana tuh Mas? Padahal tahu anaknya kayak gitu sikapnya, tapi malah dibelain. Itu mungkin biasanya dari anaknya sendiri sih. Anaknya sendiri itu biasanya merasa dari pihak yang paling disakiti gitu loh. Paling disakiti. Dia melaporkan kejadian di sekolah tidak sesuai dengan mungkin. Iya, lapornya ke orang tuanya tidak sesuai gitu loh. Kayak Sama yang sudut terjadi. pandangnya dia. Main victim ya gitu ya. Iya gitu, banyak lah gitu. Itu minusnya dari pelajar zaman sekarang itu begitu. Dikasih kebebasan tetapi malah ngelunjak banget sih. Terus itu kan tadi dampak negatif. Nah, sisi positif dari perkembangan teknologi yang selama ini mengiringi kemerdekaan Indonesia itu menurut Mas Husein, Mbak Resya, dan Mbak Devin sebagai pelajar tuh gimana sih? Mungkin dari tahun-tahun kemarin kan sempat zaman pandemi ya. Nah, itu kan full teknologi. Nah, kalian ada nggak sih sisi positif dari itu? Cara kalian manfaatin itu gimana? Mbak Devin? Bisa menggunakan aplikasi terbaru dari teknologi seperti waktu itu yang kayak kelas meeting kan menggunakan itu. Zoom gitu ya? Iya, Google Meet. Jadi kita bisa mengenal lebih
Benar. Terus kalau Mas Sukses? Ya mungkin dari dampak positif dari perkembangan teknologi yang sangat marak ini, yang pertama cepatnya informasi. Informasi itu sangat cepat, tetapi juga berbahaya. Kita juga harus menyaring informasi Iya, tersebut. benar, Pak. Jadi kita nggak asal langsung nangkep, oh informasi ini benar. Itu kita harus sharing lebih lebih dalam lagi lah. Terus yang kedua, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih bukan orang yang gimana ya? Jangkauan yang Iya, jauh. jangkauan yang jauh gitu loh. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat gitu loh. Kayak kita bisa menggunakan WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Itu jadi memudahkan kita untuk berkoordinasi, bersilaturahmi dan Walaupun lain-lain. jaraknya Walaupun jaraknya jauh. Terhalang jarak ya. Kalau Mbak Devin sendiri? Mbak Mbak Raisya Raisya. sendiri, maaf. Oh iya, Mbak Raisya, gimana? Dampak positifnya. dari pastinya ya memang benar. Tadi yang dibicarakan Mbak Devin itu kita belajar hal-hal baru yang sebenarnya dulu kita nggak pernah ada niatan untuk belajar itu kan, nggak ada kepikiran sama sekali. Terus jadi semenjak itu banyak struggle pastinya, jadi kita belajar hal baru. Terus juga Lebih efisien. lebih efisien. Jadi kalian sangat terbantu sama teknologi Iya, ya? Sangat berkembang terbantu. sangat terbantu. Ujian ya. pun sangat terbantu. Apa tuh? Benar sekali. Terbantu ngapain tuh? Ya ujian Belajar, lebih belajar. gampang Lebih gitu gampang loh. belajar, Belajar banyak- online-nya banyak ya. Iya, kita Iya. kita juga Belajar. menghemat kertas gitu loh. Iya, betul, Yang betul. kita tahu sendiri anggaran dana bos sekolah itu terbatas sekarang. Makanya kalau lagi agak menurun, kita menggunakan daring gitu. Iya. Itu juga menghemat sekali. Menghemat Iya, kertas iya. juga ya. Iya. Jadi nggak Iya. jarang ada penebangan pohon Penebangan liar pohon gitu kan ya, liar. Mas? Oh, jadi itu suatu dampak positif saat ujian Sangat ya, membantu, Mas. Sa. Iya. Sangat membantu Iya, sekali. iya. Kalau untuk ngerjain tugas tuh kira-kira gimana, Mas? Kalian dapat nggak sih dampak positifnya? Ngerjain tugas. Ya Iya. sekarang kan banyak ya tugas lewat via Form atau iya. Word Classroom. gitu, iya Iya. classroom. Kalian terbantu sekali. Iya, itu jadi gampang lah. Kita Iya, cuman searching. Searching. Wah, Searching ya. kalau searching itu bukan saya itu, bukan Aduh. saya. Bukan saya. Enggak. Kalau searching itu buat belajar, bukan buat ujian. Iya, Buat belajar betul. toh. Iya. Itu di Google kan banyak. Jadi kita menghemat buku juga gitu loh. Jadi kita Belajar enggak dari banyak sumber juga. Iya, iya, benar. enggak harus bukain buku gini banyak. Langsung aja ketik Sambil berbahan kan ChatGPT. bisa. Yes. Aduh. Korban ChatGPT ya, Mas. Sepertinya begitu. Berapa menit? Udahlah ya. Jadi mungkin seperti itu perbincangan santai kita pada hari ini. Terima kasih sahabat Semanisa semua yang sudah melihat. Terus juga Menonton. terima kasih lagi kepada Narasumber Mbak Raisya, kita. Mas Hussein, Mbak Devin yang berkenan untuk hadir pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acaranya ada yang mau disampaikan? Mungkin Mbak Raisya ada yang disampaikan. Iya, Mbak. Sepertinya dari tadi pengen menyampaikan Iya. sesuatu Oh, gitu. Iya, benar sekali. Apa yang mau sampaikan, Mbak? Disampaikan bagaimana Mbak kemarin perasaannya ikut lomba jadi panitia itu gimana? Aduh, gimana ya rasanya? Senang itu gimana ya rasanya tuh asik lah. Jadi panitia tuh lebih asik. Terus juga kita kan juga sempat ada panitia versus guru ya, Mas. Iya. Jadi kita ikut lomba juga. Saya nonton juga itu. Seru kan? Iya, seru Seru. banget. Nah, ini gimana Seru, ketuanya? Apa? Jadi apa? Pelaksanaannya. Oh, dari pelaksanaan itu tentu sangat seru ya. Sangat seru. Kita mempersiapkan itu juga enjoy gitu loh. Enjoy. Karena itu buat apa ya? Kesenangan kita bersama Kebersamaan iya, kita. kebersamaan dari keluarga Semanisa. Kita lomba-lomba bareng, pertandingan futsal bareng gitu. Itu sangat asik menurut saya. Mbak Devin mungkin Gimana nih? ada yang mau disampaikan? Iya, sampaikan aja. Sudah? Tidak ada? Oke. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Kita tutup acara pada hari ini, Pagi pada hari saat ini. ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.